Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Senang sekali saya dapat menyapa jemaat semuanya. Atau mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah kita, saya mengucapkan selamat beribadah bersama-sama. Mari kita lihat pengumuman gereja dalam 1 minggu ke depan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Terus dukung pelayanan Gereja Baptis Indonesia Rosipina dengan memberikan persembahan dan persepuluhan yang dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Terus terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sering-sering mencuci tangan Anda menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, selalu gunakan masker, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Mari sebelum kita beribadah, saya akan memimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kembali. Walaupun secara online, tapi kami tidak mau melewatkan sedikit pun bersekutu bersama Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah Tuhan melawat setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Untuk
hatiku percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan dan makmur kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami. Memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Amin. Kami mau terus menari buat Engkau, bersyukur dan menyanyi buat Engkau Tuhan. Selamatkan dan pulihkanku.
kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi kita mau masuk untuk belajar, untuk mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Saya mengucapkan terima kasih oleh karena kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada ibadah hari ini 27 Juni 2021. Sudah cukup lama tidak bertemu, apalagi masa pandemi sampai hari ini belum selesai ya, dengan tetap kita bisa beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Dan sekali lagi terima kasih Pak Gunawan Cipta Mustika, terima kasih, dan marilah kita bersama-sama menyambut dan mendengar dan menerima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur oleh karena hari ini kami boleh datang kepada Engkau Tuhan yang hidup. Kami boleh berbakti kepada Engkau, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Dan saatnya Tuhan kami bersama-sama ingin mendengar dan menerima firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus akan memimpin kami, menguasai setiap kami, supaya sungguh-sungguh kami dapat mengerti, memahami maksud Tuhan dari firman Tuhan yang diperdengarkan, disampaikan untuk setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya diberi tema dalam khotbah hari ini, kasih yang utama, yang didasarkan dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Mari membuka Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Di atas dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dengan seksama, menyimak dan mencoba merenungkan bersama-sama ayat yang ke-14 ini, menegaskan bahwa kita sebagai pilihan Allah, betapa pentingnya kita mengenakan kasih dalam menjalankan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan percayakan kepada kita. Kasih yang dimaksudkan di dalam ayat 14 ini adalah kasih agape, yang berarti kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat, dan kasih yang walaupun orang tidak mengasihi kita, tetapi kita diserukan, kita diminta, kita dipanggil untuk mengasihi. Dan bahkan kasih itu harus menjadi yang utama, harus menjadi yang terpenting dalam kehidupan saya dan ibu bapak saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa kita sebagai orang-orang pilihan Allah harus mengenakan kasih itu sebagai yang utama, sebagai yang terpenting dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan komunitas kita masing-masing, maupun bahkan dalam kehidupan kebersamaan kita di gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Minta maaf, Bapak Ibu Saudara, mengapa? Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan dua hal. Mengapa saya dan ibu bapak saudara harus mengenakan kasih itu sebagai yang utama, sebagai yang terpenting
dalam kehidupan kita, orang-orang pilihan Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dengan mengenakan kasih sebagai yang utama, sebagai yang terpenting dalam kehidupan kita, maka perbuatan baik yang kita lakukan itu menjadi sangat berguna. Saya mengulang, dengan mengenakan kasih sebagai yang utama, sebagai yang terpenting, maka perbuatan baik yang kita lakukan itu menjadi sangat berguna. Dikatakan di dalam Kolose ayat 3, pasal 3 ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah, kita diminta untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, rupanya sifat-sifat yang baik itu belumlah memiliki daya pengaruh yang berguna kalau tidak ada kasih di dalamnya. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-14 tadi, dan di atas semuanya itu, di atas semua apa? Tadi Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-12. Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menerapkan ayat yang ke-12, rasanya sudah baik. Tetapi Alkitab berkata, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kasih yang seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Di depan sudah saya katakan. Kasih yang tak terbatas. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang walaupun. Ini harus sungguh-sungguh mendasari, menghidupi apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ketiga berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Lalu ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, kata Paulus, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kaitkan dengan Kolose pasal 3 ayat yang ke-14, apa yang dilakukan oleh Paulus yang penuh dengan pengorbanan itu, ketika apa yang dilakukan penuh dengan pengorbanan itu, di balik itu ada motivasi. Mungkin perlu balas budi. Bapak Ibu Saudara, maka hambar tidak ada artinya. Karena firman Tuhan berkata, di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang tak terbatas tadi. Kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, bahkan kasih yang walaupun, tanpa menuntut balas, tanpa ada motivasi-motivasi di balik apa yang kita lakukan kepada orang lain.
Itu yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Kita menempatkan kasih itu sebagai yang utama, terpenting dalam menjalankan kehidupan yang merupakan anugerah daripada Tuhan. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, maka kasih menjadi penentu. Saya mengulang, kasih menjadi penentu bahwa apa yang saya dan ibu bapak saudara lakukan akan menjadi berguna adalah ketika kita mengenakan kasih itu menjadi bagian yang utama dan terpenting dalam kehidupan kita. Kasih agape itu menjadi penentu apakah yang kita lakukan bermanfaat, berfaedah untuk kita, tetapi juga bermanfaat, berguna, berfaedah untuk orang lain. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa saya dan Ibu Bapak Saudara harus mengenakan kasih itu sebagai yang utama dan terpenting dalam menjalankan kehidupan yang merupakan anugerah daripada Tuhan? Dengan mengenakan kasih sebagai yang utama atau yang terpenting dalam kehidupan kita, maka persatuan kita sebagai keluarga Allah akan semakin kuat. Saya mengulang Bapak Ibu Saudara, dengan mengenakan kasih sebagai yang utama, yang terpenting dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan ini yang merupakan anugerah Allah adalah, maka persatuan kita sebagai keluarga Allah, persatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus akan menjadi semakin kuat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya membaca ulang Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, ini sungguh-sungguh menjadi penegasan di depan saya katakan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai yang utama, yang terpenting. Mengapa? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu rupanya menjadi sarana pengikat yang mempersatukan anggota tubuh Kristus. Saya dan ibu bapak saudara sebagai orang-orang pilihan Allah. Kasih agape itu Bapak Ibu Saudara tidak lagi mempersoalkan saya siapa dan Anda siapa. Kasih tidak lagi mempersoalkan latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, latar belakang etnis dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-11. Jadi siapapun orang-orang pilihan Allah, dari manapun asalnya, latar belakang yang tentu tidak sama dengan satu dengan yang lain, tidak menjadi persoalan. Ketika kita menempatkan kasih itu sebagai yang utama dan yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika setiap kita mengenakan kasih dalam kehidupan kita, maka dalam kehidupan berkeluarga, bergereja kita, maka kebersamaan itu sebagai keluarga Allah akan semakin kuat.
kumpulan orang-orang percaya yang terdiri dari berbagai latar belakang itu. Tidak lagi ada perilaku membedakan kelompok ini dan kelompok ini, ya. Tidak ada lagi. Ya, siapapun. Tidak ada level-levelan. Saya pernah berkata kepada jemaat Tuhan di Cengkareng, kalau kita ingin mencari sebuah komunitas yang tidak lagi membedakan, ada level, ya di gereja. Di gereja. Ya. Orang di luar boleh punya jabatan yang tinggi. Tetapi di gereja, mestinya kita menerapkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kasih yang agape. Itu menjadi sesuatu yang utama, yang terpenting. Sehingga kita menempatkan orang lain sama dengan kita. Sebagai keluarga Allah. Dan ketika kita demikian Bapak Ibu Saudara, maka ikatan persatuan itu semakin kuat, semakin kokoh. Ya, ikatan kekeluargaan sebagai keluarga Allah itu semakin nyata. Kita menikmati dan betapa sukacitanya ketika persatuan itu semakin kuat. Keharmonisan itu semakin terasa. Satu dengan yang lain, siapapun. Sekali lagi, kasih tidak ada lagi perilaku membeda-bedakan. Kasih agape itu menempatkan orang lain sepenting kehidupan kita. Bahkan lebih penting dikatakan di kitab Filipi. Ya, bahkan lebih penting daripada kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Ternyata tidak cukup kita punya kesabaran, tidak cukup kita punya kemurahan, tidak cukup kita punya kelemah lembutan, ya, tidak cukup itu. Firman Tuhan berkata, di atas semuanya itu kenakanlah kasih agape. Kasih yang tak terbatas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun. Ketika Bapak Ibu Saudara sebagai keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Rosipina menerapkan kasih itu sebagai yang utama dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bergereja, maka luar biasa. Nama Tuhan kita Yesus Kristus diagungkan tinggi. Mengapa? Karena kita akan menikmati apa yang disebut sebagai persatuan yang penuh dengan kasih. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menerapkan ini. Mari kita menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang komitmen untuk menempatkan kasih agape itu sebagai yang utama dan terpenting dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Renungkanlah firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukurlah karena Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga tidak jemu-jemunya Tuhan menasehati kita, mengingatkan kita, mengajari kita. Dan hari ini Tuhan mengajari kita melalui firman-Nya, supaya kita menempatkan kasih itu sebagai yang utama, sebagai yang terpenting dari yang lain. Karena apa yang kita lakukan akan sungguh-sungguh bermanfaat, berguna, berfaedah, baik untuk kita maupun untuk sesama kita. Bahkan kasih yang agape itu akan membawa kita dalam persatuan, kebersamaan yang semakin kuat. Mengucap syukurlah. Dan sekaligus ambillah komitmen. Tuhan, saya mau menempatkan kasih agape, kasih yang tak terbatas itu, kasih yang tanpa syarat itu, kasih yang walaupun itu dalam kehidupan saya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakanlah itu menjadi sebuah komitmen Bapak Ibu Saudaraku.
Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini Tuhan perdengarkan, Tuhan sampaikan kepada setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh umat Allah, sidang jemaat-Mu yang terkasih, Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Biarlah firman Tuhan ini termeterai di dalam loh hati kami yang paling dalam, sampai pada akhirnya mengakar, bertumbuh dan berbuah lebat, karena kami bukan saja mendengar, tetapi melakukan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau memberkati sidang jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Rosipina dengan kesehatan, dan masa depan mereka ada di dalam Tuhan. Berkatilah kehidupan pribadi, keluarga rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai, kami tengadah bersama-sama supaya Engkau memberkati bangsa kami lepas dari pandemi ini. Tuhan lindungi umat-Mu, Tuhan jagai umat-Mu, Tuhan beri kesehatan kepada sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sekali lagi. Nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Pasti lemah lembut,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Dan juga kami boleh diberikan kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Biarlah itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Dan saatnya Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan di situasi yang saat ini sedang genting. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan terus ada atas seluruh rakyat Indonesia. Engkau memberkati setiap tenaga-tenaga kesehatan Tuhan yang sedang menangani peningkatan kasus COVID. Kami berdoa agar Tuhan memberikan hikmat. Juga kepada pemerintahan diberikan hikmat untuk bisa menangani situasi ini. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya program untuk vaksinasi dengan 1 juta untuk 1 hari itu bisa berjalan dengan baik, sehingga memunculkan imunitas yang umum Tuhan bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Bapa, kami mau serahkan sekali lagi bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Belas kasihan-Mu Tuhan, turun atas bangsa kami. Terima kasih, kami juga mengucap syukur kalau sampai pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah online. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua ini yang ada. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang ambil bagian dalam pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Bapa, kiranya Tuhan sendiri memberkati kehidupan mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk mereka terus bisa melaksanakan tugas pelayanan ini Tuhan. Sehingga menolong umat Tuhan bisa beribadah di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan, belas kasihan-Mu juga turun atas kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melaksanakan tugas ini sebaik mungkin. Kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya juga Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka. Apapun yang mereka saat ini sedang doakan, yang mereka sedang harapkan hari-hari ini. Biar telinga Tuhan sendiri tidak kurang tajam untuk mendengar. Kiranya juga Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, pemulihan, kesembuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan finansial mereka, Tuhan juga Tuhan bukakan jalan, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu pergumulan yang mereka hadapi, biarlah mata mereka senantiasa tertuju kepada Tuhan saja. Daripada mula keselamatan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan biarlah ya Bapa, apa yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan saat lagi Tuhan, kami berpisah satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Bapa, apapun yang hari-hari ini kami sedang kerjakan, biarlah semua itu berkenan di hadapan-Mu. Biarlah semua itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap tema-tema khotbah yang dibawakan setiap minggunya. Untuk diajar, untuk kami belajar mengenai hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan, berikan kami kemampuan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu lah yang mengubahkan hidup kami untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita, penyembahan bakti kita secara bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita melanjutkan aktivitas hari lepas hari yang merupakan berkat, anugerah, pemberian daripada Tuhan dengan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Dan doa saya, berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan oleh Roh Kudus, menyertai dan memberkati secara limpah kepada Bapak Ibu Saudaraku dan saya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku merasa
Yesus memberkati.